اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa diistilahkan dengan para ahli tasawuf hamba yang hina? Kalau hamba tidak pernah mulia, kalau hamba pasti hina. Allah lah yang mulia. Hina itu lawannya mulia. Hina itu bertanding dengan mulia. Hina itu berpasangan dengan mulia. Di mana tempat hina itu? Darah yang masih penuh dengan riba, hutang piutang. Darah yang penuh dengan kotoran dan dosa. Daging yang penuh kotoran dan dosa. Tulang yang penuh dengan kotoran dan dosa. Kulit yang penuh dengan kotoran dan dosa. Bicara penuh dengan kemaksiatan. Melihat dengan mata penuh dengan kemaksiatan. Mendengar penuh dengan pendengaran kemaksiatan. Dubur dan kemaluan penuh dengan kemaksiatan. Tangan dan kaki penuh dengan dosa. Subhanallah, hari demi hari kita lalu. Jangan kita bangga karena malamnya kita tafakur dan kita zikir, lalu besok paginya kita mendapatkan kemuliaan. Kita lupa dan kita tidak sadari bahwa 9 pintu jasad kita masih menjalankan aktivitas kehinaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya bahwa dengan makanan bumi kita pun membuang angin dalam wujud dan hawa yang sangat berbau busuk. Kita pun membuang hajat sampah makanan dalam keadaan berbau busuk. Semua tempat hinggap jasad yang diciptakan Allah sebagai hamba ini semuanya serba berbau busuk. Keringat pun berbau. Hawa badan dan tubuh kasar ini pun berbau. 9 pintu jasad ini pun berbau. Berbau itu hina namanya. Karena apabila kita sudah masuk ke raga mulia, maka insya Allah yang hina ini akan mendapatkan kemuliaan dengan berubah menjadi wangi seperti kasturi. Mari kita sadari, sudahkah darah kita wangi seperti kasturi? Sudahkah daging kita wangi seperti kasturi? Sudahkah tulang kita wangi seperti kasturi? Sudahkah kulit kita wangi seperti kasturi setiap harinya? Sudahkah mulut kita wangi seperti kasturi? Sudahkah telinga kita wangi seperti kasturi? Sudahkah mata kita, hidung kita, dubur dan kemaluan kita wangi seperti kasturi? Wangi-wangi Allah, wangi-wangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wangi-wangi ghaibiyah, wangi-wangi karomah dan inayah, wangi-wangi laduni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wangi-wangi Allah maka kamil mukamil tubuh kasar seseorang. Oleh karena itu, marilah sepanjang kita masih makan makanan bumi, minum minuman bumi, seluruh anggota dan unsur serta elemen tubuh kasar ini masih berbau busuk, hinalah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pantas belajar membersihkan dan mensucikan diri, karena kita akan bertemu dengan maha mulia, maha bersih, maha suci. Karena Allah maha bersih, maha mulia, maha suci adanya. Allah, Allahu Allah. Jangankan Allah, para malaikat, ahli surga dan para wali-wali Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubuh kasarnya mulia, kamil mukamil, karena seluruh anggotanya telah wangi seperti kasturi. Mungkin kita mendapatkan wewangian itu, dapatkan warik wewangian itu hanya sepenggal saja, sedikit saja. Nafas hidung inikah? Nafas mulut inikah? Atau mungkin elemen lain? Indahnya berbagi. Mari kita diskusikan tentang hina dan mulia ini. Semulia-mulia, sesuci-suci dan sebersihnya jiwamu, apa artinya kalau menghinggapi dan berada di dalam wadah raga dan jasadmu yang kotor? Lama-lama enggan dia menghinggap, kemudian dia akan kembali pulang ke negeri Allah secepatnya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan jasad daripada sakit jasmani ini hadir di muka bumi menjadi seorang kekasih Allah, menjadi seorang ulama, menjadi seorang mubalik-muballagh, menjadi seorang yang soleh dan solehah. Subhanallah, harapan itu akan sirna. Oleh karena itu maka di dalam pelajaran ini membutuhkan ibadah batin yang bersih dan suci. Jangan sampai kita berlaku, berjubah, berserban, bermukenah di atas sajadah seperti orang saleh dan salehah, tetapi justru di atas ranjang,
ketika kita menanamkan bibit mulia, laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim, dari setetes mani ke dalam rahim istri kita, dalam keadaan perbuatan kita seperti binatang. Mengapa? Karena kita bertemu antara alif dan ba dalam titipan hawa nafsu dan syahwat bumi yang sangat dahsyat. Lalu kita lupa perbuatan kita pada saat itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lupa mengingat menyebut nama Allah dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita belajar terbang terlalu tinggi, tetapi kita lupa dasar untuk kita melakukan tindakan penerbangan itu. Take off, landasan itu penting, karena landasan itulah menentukan segalanya. Syariat menentukan mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul karim, adab dimanapun kita berada, adalah merupakan titian dan tumpuan penerbangan kita menuju Allah dalam kemuliaan ataupun kehinaan. Inginkah kita jasad ini hancur dimakan tanah walaupun jiwa kita mulia? Tidak. Kita belajar di BMB ini, kita menginginkan kemuliaan itu datang bersama dan menyatu. Jasad pun dimuliakan Allah, jiwa pun dimuliakan Allah, karena Nur Muhammad telah menyatu, Nur Muhammad telah memeluk, Nur Muhammad telah meliputi dan mencintai jiwa dan raga sekali. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberangkatkan menuju Allah dalam sakratul maut, kenikmatan mandi. Kita datang dari kedua orang tua memberikan kita kenikmatan mandi, maka kita pulang dalam kenikmatan mandi. Jasad tiada, yang ada hanyalah setetes mandi di atas kain kafan. Allahu akbar walillahil hamd. Tempat keluar masuknya perbuatan dosa, itulah yang harus kita jaga. 9 pintu atau pintu 9 itu merupakan lambang nyata, perbuatan nyata daripada jumlah rokaat solat atau jumlah waktu daripada solat 5 waktu kita. Apabila kita solat maghrib 3 rakaat ini di atas sajadah dengan sempurna, tapi keluar dari sajadah kita masih berbicara yang berdosa, kita menghirup napas di 2 lubang hidung ini masih berdosa, haram, napas-napas haram yang kita amalkan, maka sembahyang maghrib kita menjadi batal. Begitupun sembahyang isya, solat isya itu ada di mana di diri kita? Ada di 2 pandangan mata dan 2 pendengaran telinga. Apabila kita melaksanakan solat isya di atas sajadah dengan baik, kita berikrar dengan rapi, berjanji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimun. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah, dan aku tidak pernah mensekutukan Engkau. Mudah-mudahan aku dibawa masukkan ke dalam golongan barisan orang-orang paling awal di barisan muslim, insya Allah. Tetapi keluar dari sajadah di waktu salat isya, kedua pandangan mata kita ini berdosa, kedua pendengaran telinga ini kita dengar dengan bicara-bicara yang tidak, maka masya Allah sembahyang isya kita menjadi batal. Kemudian di manakah letak sholat subuh? 2 rakaat itu ada di lubang dubur dan kemaluan. Kalau dubur kita itu penuh dengan tinja, kemaluan kita penuh dengan perbuatan maksiat dan zina, maka setelah kita melaksanakan sholat subuh, batal sholat subuh kita itu. Kemudian duhur dan asar ada di mana? Duhur itu ada di 2 tangan dan ada di 2 kaki. Insya Allah 4 rakaat itu ada di 2 tangan dan 2 kaki. Kalau kedua tangan ini berbuat berdosa, kedua kaki berjalan melangkah ke tempat maksiat, setelah kita keluar dari sajadah, sembahyang duhur kita batal. Sembahyang asar, sholat asar berada di 2 mata kaki sebelah kanan, 2 mata kaki sebelah kiri. 2 mata kaki sebelah kanan dan 2 mata kaki sebelah kiri ini sebagai penuntun jalannya kaki, arahnya kaki ke tempat berdosakah atau ke tempat yang mulia di majelis Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 9 pintu jasmani tadi, pendengaran telinga, penglihatan mata, lubang hidung, 1 mulut, lubang dubur dan kemaluan, 9 pintu itu dijaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Kalau dijaga dengan baik, insya Allah
berarti ketika kita berzikir zahir, Allah membuat cahaya diri tubuh kasar kita ini menjadi cahaya Muhammad, menjadi sinar penuh dengan cahaya. Di gardu-gardu tempat stasiun adanya cahaya Muhammad. Darah kita bercahaya, daging kita bercahaya Muhammad, tulang kita, kulit kita bercahaya Muhammad, jantung memperlimpah hati kita, kepala kita bercahaya kan cahaya Muhammad. Kemudian mari kita naik ke makom yang kedua, kolbi, kita berzikir hati. Maka sudah diketahui hati ini kita rawat dan kita jaga baik-baik, karena kalau ada kotoran dan penyakitnya tidak akan mampu disembuhkan oleh medis. Bagaimana mungkin medis mampu menyembuhkan, wahai anakku? Karena penyakit hati itu penyakit yang goib. Penyakit hati itu sahwa sangka, iri hati, dengki, takabur, ujub, sombong, ria dan segalanya, dendam. Maka insya Allah penyakit hati ini disembuhkan satu-satunya alat dengan zikrullah. Qalbi orang mukmin itu adalah Baitullah, rumahnya Allah, singgah sananya Allah. Untuk itu kalau bersih hati, suci hati, Nur Muhammad tempat tinggalnya ada di hati, Allah tempat tinggalnya ada di hati. Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Kita berzikir nafas tenggelam menjadi jiwa, berprofil seperti jasmani kita, kemudian akan fana lebur di dalam hati, di dalam rasa. Nur Muhammad itu rasa, Nur Muhammad itu nur Allah. Kalau kita masuk ke negeri Nur Muhammad, maka kita akan diberikan hidayah oleh Allah, kasaf melihat yang gaib, dan kita diberikan hidayah oleh Allah melihat jiwa kita mi'raj bertemu Allah sejati. Itulah kuncinya, kita harus menjaga sifat-sifat buruk daripada hati kita. Bersihkanlah hati kita, tiadakanlah semua Tuhan-Tuhan lain. La ilaha illallah, la ilah. Tinggalkan Tuhan-Tuhan lain. Yang kita isi di hati kita hanya Allah semata, hanya Allah semata. Pikiran kita, angan-angan kita, kemudian kita matikan. Yang kita pikirkan hanya Allah, angan-angan hanya Allah. Kita turunkan ke hati, hati keluar dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Kalau lahan atau ladang hati itu sudah bersih dan suci, maka Nur Muhammad bersinar menyinari semua kondisi yang ada di fisik ini. Keluarlah suara Allah menyatakan dirinya, Allah, 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 Allah. Kita dengar dengan kasar suara itu keluar daripada hati kita. Kemudian naik berikut, kita jaga makom nafas kita dengan istighfar. Nafas inilah yang akan menghancur totalkan darah-darah kotor, daging, tulang dan kulit, membersihkan jasmani kita, membersihkan hati kita. Insya Allah apabila sudah bersih dan suci, di tempat hati ini pula jualah engkau akan kasaf dan engkau akan melihat dirimu siar jauh menuju zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam imbalan dari Allah, warid dari Allah tentang pemandangan-pemandangan ghaibiyah, melihat al-malakuti nur wa al-malakuti ruh, alam malakut, alam jabarut, alam syahadah. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan waridnya, barokah dan rahmatnya, dan kita selalu menjadi hamba yang al-fakir, membutuhkan ridhonya. Ayahandaku, bundaku dan anakku, janganlah sekali-kali kita minta imbalan dari Allah apapun ibadah kita. Kita malu dengan Allah, memiliki perasaan malulah dengan Sang Yang Maha Pencipta, karena kita tidak bisa memberikannya banyak kecuali hanya memuja dan memujinya. Kita tidak memiliki apa-apa. Allah terlampau banyak memberikan kenikmatan kepada kita, dan insya Allah kenikmatan itu jualah yang akan Allah buktikan pada saat kita di akhir hayat nanti melepaskan sakaratul maut dengan nikmat illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina